Hari ini saya akan membagikan satu firman Tuhan, judulnya adalah Quietness Shows Your Confidence. Jadi ketenangan kita itu menunjukkan level keyakinan kita, seberapa kokoh kepercayaan kita, seberapa kuat keyakinan kita, itu ditunjukkan dari quietness-nya kita, dari ketenangannya kita. Nah, masing-masing dari kita menghadapi masalah, punya pergumulan masing-masing. Mungkin ada yang dari saudara sedang menghadapi pergumulan di dalam kesehatan tubuh saudara. Mungkin ada juga yang menghadapi kepusingan luar biasa dalam hubungan Anda dengan anak-anak. Mungkin karena pergaulannya yang salah, mungkin karena keputusannya yang melenceng, mungkin karena hidupnya yang gak karu-karuan. Mungkin ada juga Anda yang menghadapi pergumulan dalam pernikahan. Anda sedang bertengkar dan rasanya gak ada titik temu. Semakin Anda bicara dengan suami, semakin keributan yang terjadi, dan kemudian sampai di titik tertentu karena sudah begitu lukanya dalam sekali, akhirnya pernikahan Anda di ujung tanduk. Atau mungkin ada juga yang sedang menghadapi badai besar di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam keuangan. Saudara Anda menghadapi tanggung jawab yang besar, sementara saat ini dunia juga sedang gonjang ganjing. Jadi masing-masing dari kita menghadapi berbagai macam hal dalam hidup kita. Nah, di dalam menghadapi semuanya itu, Anda mesti memahami, quietness shows your confidence. Ketenangan kita menunjukkan keyakinan kita. Apakah ketika menghadapi itu, kita tetap tenang, kita tetap bisa relax, kita tetap enjoy di dalam kehidupan. Atau ketika menghadapi itu kita panik, kita ketakutan, kita gelisah, kita nggak bisa tidur, kita stres berat. Nah, hari ini saya berdoa melalui firman Tuhan yang akan kita pelajari ini, semua kegelisahan disingkirkan, semua kepanikan dilenyapkan, dan di dalam hatimu digantikan ketenangan yang dari Tuhan. Oke, kita akan baca satu kisah di dalam Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37. Lalu, nah ini, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Mungkin ada di antara kita yang saat ini perahunya sudah hampir penuh dengan air karena angin taufan yang melanda dengan kuat. Mungkin ada dari saudara yang perahu bisnismu sudah hampir tenggelam karena beban dari tanggung jawab keuangan yang kayaknya so full, begitu penuh, begitu berat. Engkau rasakan, dan apalagi persaingan juga semakin berat, tapi order dan lain sebagainya. Mungkin Anda ngalami itu menyusut, itu berkurang. Jadi kayaknya lebih besar pasak daripada tiang, sehingga seolah-olah keuangan, bisnis, pekerjaan sudah mulai tenggelam. Ya. Nah, dalam keadaan seperti itu, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami dalam hati saudara? Apakah Anda tetap bisa tenang? Atau kebanyakan dari kita ya pasti muncul kepanikan, muncul ketakutan, muncul depresi. Nah, ini yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu mereka di tengah danau dan kemudian angin taufan mengamuk dan
perahu mereka hampir tenggelam, mereka teriak-teriak, mereka panik, mereka ketakutan. Saya bisa membayangkan kalau kita ada di situ pun mungkin kita juga melakukan hal yang sama. Di zaman kita sekarang ini, kalau orang naik pesawat terbang dan terjadi turbulensi di udara, langsung bayangan kita sudah nggak karu-karuan. Dan boleh dikatakan sebagian orang yang pernah ngalami itu cerita bahwa para penumpang yang ada di pesawat sudah histeris, teriak-teriak ketakutan karena begitu paniknya ada dalam situasi itu. Nah, itu yang dihadapi oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Atau mungkin sudah menghadapi situasi tertentu di dalam partnership saudara, di dalam pertemanan saudara, di dalam hubungan saudara dengan rekan sepelayanan, dengan teman-teman gereja, teman-teman kelompok sel. Sedang menghadapi turbulensi, sedang menghadapi taufan yang dahsyat sehingga mungkin saat ini Anda merasa tertekan begitu rupa, merasa depres, merasa berat sekali di dalam hati kita. Ya, itu yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu. Jadi saya ajak Anda membayangkan situasi yang dialami murid-murid Yesus dalam konteks Anda pribadi sekarang seperti apa. Dan kemudian rasakan dalam hatimu yang ada adalah tenang atau panik. Ya, tenang atau stres, ketakutan. Nah, itu yang dialami oleh murid-murid Yesus. Mereka ketakutan, mereka panik, mereka teriak-teriak, mereka histeris. Nah, tapi mari kita baca berikutnya ayat itu, ayat 38. Ini yang menarik. Pada waktu itu, pada waktu taufan mengamuk, pada waktu perahu itu penuh dengan air, pada waktu yang lainnya semuanya panik, ketakutan. Pada waktu itu, dijelaskan bukan pada waktu lain. Pada waktu itu, ya, ditulis begini. Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Ini interesting sekali, menarik sekali di saat dimana harusnya Yesus juga panik. Harusnya Yesus juga histeris, harusnya Yesus juga ketakutan karena memang pada waktu itu kondisinya ya memang menakutkan benar. Tapi yang terjadi sebaliknya. Yesus tidur. Yesus tidur. Wow. What a confidence he had. Betapa kokohnya, betapa kuatnya confidence, keyakinan yang dia punya. Yang dia miliki. Ya, dan saya berdoa confidence yang seperti itu mulai sekarang diimpartasikan di dalam hatimu. Damai sejahtera yang ada di dalam hati Yesus seperti itu mulai saat ini dikokohkan, dimantapkan, bertahta di dalam hatimu. Anda ingat baik-baik. Your confidence, your quietness shows your confidence. Ketenanganmu menunjukkan keyakinanmu. Yesus tenang, rileks ngadepi itu, dia damai. Kenapa? Karena dia confidence. Dia punya keyakinan yang luar biasa. Saya juga pernah mendengar kisah yang sama dialami oleh Pastor Adeboye. Pada waktu itu pesawat yang dia naik mengalami turbulensi yang kuat. Dan kemudian ada perkiraan cuaca yang memperkirakan waktu mau tiba di London pesawatnya ya. Itu akan terjadi turbulensi yang kuat sekali dan kemungkinan mereka akan crash. Dan kemudian petugas yang ada di sana sudah siap-siap untuk memadamkan kebakaran. Terjadi emergency. Ketika pengumuman itu disampaikan itu penumpangnya pada panik, penumpangnya pada ya saudara bisa bayangin sendiri. Tapi yang luar biasa ketika Pastor Adeboye berdoa sama Tuhan, Tuhan ngomong relax, Tuhan ngomong tenang, all is well, semuanya baik, gak akan terjadi apa-apa karena aku mengasihi kamu, karena kamu ada di pesawat itu, ini semua akan
everything will be alright. Semuanya akan baik-baik saja. Begitu dia mendengar Tuhan ngomong itu sama dia, tidur dia. Coba Anda bisa bayangkan. Yang lainnya panik, yang lainnya begitu ketakutan, stres berat, mondar-mandir karena ketakutan luar biasa. Tapi Pastor ADB relax, tenang. Kenapa? Karena quietness shows confidence. Ketenangan kita menunjukkan keyakinan kita. Jadi hari ini Anda yang panik, Anda tenang. Hari ini Anda yang panik, Anda damai. Karena Anda confident. Saya berdoa confidence yang sama yang Yesus punya. Anda punya keyakinan, kepercayaan yang sama yang dimiliki Yesus. Diimpartasikan di dalam hatimu. Oke, mari kita baca berikutnya lagi. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ayat 39, ia pun bangun menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mungkin sekarang Tuhan juga mau ngomong hal yang sama kepada kita. Kenapa kok kamu takut banget? Kenapa kok kamu sampai stres banget? Kenapa kok kamu depresi berat? Kenapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu gak percaya? Kenapa kamu gak confident? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Wow. Sekali lagi, rasakan confidence yang Yesus punya. Rasakan quietness yang terpancar dalam hatinya. Menghadapi taufan yang kuatnya kayak gitu. Dia relax, dia tenang, dia tidur. Saya berdoa sementara dunia ngalami gonjang ganjing. Tapi saudara, anak-anak rohani saya, saudara, jemaat keluarga Allah, Tuhan memberikan ketenangan yang melampaui segala akal. Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam hati saudara. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kok Yesus bisa mempunyai quietness, ketenangan yang kayak gitu? Kenapa kok Yesus bisa mempunyai confidence yang sekokoh, sekuat itu? Apa rahasianya? Nomor satu, karena dia percaya siapa dirinya di dalam Allah, di hadapan Allah. Dia tahu dia adalah anak Allah, karena itu ya confident. Ya, tahukah saudara, Anda juga anak Allah? Mungkin saudara ngomong, ya itu kan istilah, kalau buat saudara mungkin istilah. Tapi buat saya tidak, karena firman Allah itu the truth, itu kebenarannya. Karena firman Tuhan berkata barang siapa percaya kepada Yesus, ia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Coba Anda renungkan itu. Jadi itu real. Kalau sudah percaya sama Yesus, Anda diberi kuasa jadi anak Allah. Dan itu powerful sekali loh. Kalau anak Allah ngadepin tantangan, ngadepin masalah, harusnya nggak takut. Karena kita punya Bapak yang hebat, Bapak kita Allah. Coba Anda bayangin kalau Anda anak jenderal. Terus kemudian saudara digertak sama preman. Saudara panik apa tidak? Saudara stres sampai ketakutan gak bisa tidur apa tidak? Beda sama orang biasa. Orang biasa digertak sama preman mungkin sudah ketakutan begitu rupa. Tapi kalau anak jenderal digertak oleh preman, dia ketawa. Dia ketawa karena dia tahu dia siapa dirinya. Dia anak jenderal, dia tahu siapa bapaknya yang punya power, punya kuasa. Itu anak jenderal. Lebih dari itu saudara dan saya anak Allah. Mungkin yang kita hadapi adalah preman sakit penyakit.
Mungkin yang kita hadapi preman hutang, piutang yang besar. Mungkin yang kita hadapi adalah preman kesalahpahaman dan macam-macam. Masing-masing dari kita akan menghadapi preman-preman kayak gitu. Anda coba renungkan, mulai hari ini sadari siapa dirimu di dalam Allah. Dan mulai percaya itu. Jangan cuma istilah kita anak Allah. Kalau cuma istilah ya sudah, gak ada harapan. Tapi kalau engkau percaya sama Yesus, engkau diberi kuasa. Jadi anak Allah. Kalau anak Allah digertak sama preman masalah. Harusnya kita gak takut, harusnya kita gak panik. Karena bukan kita yang berlutut di bawah masalah, tapi masalah berlutut di bawah kita. Karena ada otoritas yang kita punya dari Bapa kita surgawi. Dialah Allah di atas segala Allah. Jadi mulai hari ini sadari siapa dirimu di dalam Allah. Maka engkau punya confidence yang kokoh, yang kuat. Dan itu akan membuat saudara tenang ngadepin preman-preman masalah, preman-preman persoalan di dalam kehidupan. Kita tenang. Karena kita tahu Bapa kita adalah Allah yang berkuasa. Itu nomor satu. Yang kedua, kenapa kok Yesus bisa punya confidence yang sekuat itu? Yang kedua, karena dia percaya rencana ilahi Allah di dalam hidupnya, yaitu melakukan penebusan untuk manusia melalui karya salib. Jadi dia percaya rencana ilahi Allah. Jadi kalau selama tugasnya belum selesai, waktunya belum habis untuk ada di dunia ini, dan kemudian ada taufan yang datang mencoba menakut-nakuti, dia nggak takut. Dia tidak takut. Karena dia tahu dia selama dia ngikutin Allah dan rencana ilahi Allah masih berlanjut dalam hidupnya. Allah yang securekan. Allah yang akan amankan. Apapun boleh terjadi. Tapi Alkitab ngomong melalui api dan tidak dihanguskan. Melalui air dan tidak dihanyutkan. Kali ini Yesus ada di dalam perahu. Di tengah danau yang mau ditenggelamkan melalui air. Tapi karena dia yakin ada rencana ilahi Allah dalam hidupnya. Selama waktunya belum selesai di dunia ini. Everything will be alright. All is well, semuanya akan baik karena Allah yang jadi jaminan yang pasti. Seperti itu seharusnya kepercayaan yang kita miliki di dalam Allah. Percayalah ada rencana ilahi Tuhan dalam hidupmu. Dan jangan pernah mau lagi ditakut-takuti oleh taufan apapun. Selama sekian tahun apa nggak kurang kita membiarkan begitu banyak hal menakut-nakuti kita. Nanti ada pandemi menakut-nakuti, wah takut. Nanti resesi menakut-nakuti, wah panik. Ada pemilu menakut-nakuti, pemilu setiap 5 tahun jalan, setiap 5 tahun takut. Belum sampai 5 tahun, baru menjelang pra pemilu, 1-2 tahun sebelum pemilu sudah, wah takut. Kapan habisnya? Isinya kalau kayak gitu selama hidup ini ketakutan berjilid-jilid, ya. Panik berjilid-jilid. No. Pemilu boleh jalan, pandemi boleh jalan, resesi boleh jalan, taufan boleh jalan, preman boleh mengamuk, apapun itu gonjang-ganjing di dunia. Yakinlah selama rencana ilahi Allah masih berjalan dalam hidupmu. All is well, semuanya akan baik-baik. Tuhan yang akan memastikan, dia akan jadi jaminan di dalam kehidupanmu. Jadi jangan takut, teguhkan, kuatkan hatimu, relax and enjoy. Perjalanan hidupmu enjoy, relax. Oke? Ya, yang ketiga, kenapa Yesus punya confidence yang begitu kuat? Karena dia percaya bahwa Allah membackup dia. Allah menyertai. Dan Alkitab ngomong kalau Allah di
pihak kita, siapa lawan kita. Kalau Anda juga percaya, bukan cuma istilah, Anda percaya ngadepin hutang itu Allah menyertai. Ngadepin persoalan itu Allah menyertai. Ngadepin kesulitan keuangan Allah menyertai. Ngadepin masalah kesehatan Allah menyertai. Ngadepin masalah keluarga Allah menyertai. Kalau engkau percaya benar-benar Allah menyertai. Selesai semua. Oh, Allah menyertai kok. Gimana masalah nggak selesai? Wong Allah menyertai, gimana kita nggak menang? Wong Allah menyertai, pasti kita jadi lebih dari pemenang. Makanya Yesus confident banget. Coba saudara, saya ajak ya baca satu ayat di Yohanes 11 ayat 41 dan 42. Lihat bagaimana keyakinannya bahwa Allah menyertai dia. Saya bacakan. Maka mereka mengangkat batu itu. Ini adalah kisah ketika Tuhan Yesus mau membangkitkan Lazarus dari kematian. Oke, jadi Lazarus sudah dimasukkan dalam kubur, ditutup batu. Yesus kemudian suruh orang batunya disingkirin. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, jadi dia berdoa. Dia ngomong sama Bapak Surgawi. Harusnya kita kalau ngadepin masalah ya gitu, kita menengadah ke atas, kita ngomong sama Bapak kita. Apa yang Yesus katakan? Perhatikan ya. Lihat ya. Seberapa dia percaya Allahnya menyertai dia. Oke. Bapak, aku mengucap syukur kepadamu. Karena engkau telah mendengarkan aku. Wow. Coba Anda renungkan. Dalam kubur itu Lazarus masih tergeletak, masih mati, ya, bahkan sudah berapa hari, dan mungkin sudah bau sekali. Tapi ketika menghadapi situasi yang sudah final, situasi yang sudah deadlock, sudah nasi sudah jadi bubur, Yesus doanya adalah, Bapa, aku tahu engkau telah mendengarkan aku. Coba Anda renungkan itu. Ayat 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Sampai di situ aja pembacaan kita. Yesus kalau doa enggak, doa kayak orang panik. Please, 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 tolong Tuhan, tolong Tuhan, sembuhkan aku, tolong Tuhan, buka jalan. Itu doanya orang panik. Tapi doanya orang percaya, Bapa, aku mengucap syukur karena engkau telah mendengarkan aku. Padahal belum terjadi perubahan apa-apa dia, tapi confident, dia percaya. Bapak telah mendengarkan aku. Bahkan Yesus ngomong, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. What a confidence. Itu doa yang disertai keyakinan. Karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kenapa doa kalimatnya sama? Anda tiru doanya Yesus. Tapi kalau tidak disertai dengan keyakinan, kecil kuasanya. Doa disertai kepanikan. Doa disertai ketakutan. Doa disertai dengan kekhawatiran. Kecil kuasanya. Hari ini kalau saudara doa, mesti disertai keyakinan. Jadi usir itu kepanikan. Itu memperkecil kuasa saudara. Usir itu ketakutan, kekhawatiran. Karena itu mengempiskan energi, stamina saudara. Power saudara jadi kecil. Mulai hari ini, believe, percaya, have confidence. Saudara mesti memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Ngadepin pandemi, ngadepin resesi, ngadepin Goliat yang mengintimidasi, ngadepin taufan masalah yang menderu-deru, ngancem-ngancem, menakut-nakuti kita. Berita-berita tiap hari yang Anda baca yang menakut-nakuti. Wah, tahun depan gelap, tahun depan gelap. Mulai hari ini jangan panik lagi. Relax and enjoy karena Allah telah mendengarkan kita dan Allah selalu mendengarkan kita. Bumi boleh gonjang-ganjing, tapi
all is well. Buat Anda jemaat keluarga Allah, all is well. Buat saudara keluarga JSM, all is well. Kalau Anda percaya, jadi seturut imanmu. Amin. Jadi mulai hari ini ketawa aja. Orang-orang panik, orang-orang ketakutan, gelisah, dengerin berita, baca berita terus kayak gitu. Kita sit and enjoy. Oke, kita duduk santai dan kita enjoy. Kenapa? Bukan karena diri kita. Tapi karena kita tahu Allah menyertai kita. Karena kita tahu Bapa Surgawi mendengar, telah mendengar doa-doa kita, selalu mendengar permohonan kita. Karena itu kita kokoh, kita tenang. Oke? Your quietness shows your confidence. Dan yang terakhir, yang keempat. Kenapa Yesus confident? Karena dia percaya sedang berjalan mengikuti instruksi Tuhan, instruksi Allah. Ya, kalau saudara dan saya nggak jalan dengan pikiran sendiri, rencana sendiri, ngambil keputusan sendiri, langkah sendiri. Kalau yang Anda lakukan, Anda berjalan yang ngikuti petunjuk Allah. Anda dapat instruksi dari Allah, terus Anda ngikuti instruksi Allah itu. Maka yakinlah, Anda pasti disertai kok. Jadi Anda yakin nggak? Anda jalannya ini dalam hidupmu ngikuti instruksi Allah. Kalau Anda yakin ya sudah kan. Mau apapun yang terjadi. Ya murid-murid Yesus ngapain juga panik waktu itu. Di perahu itu ada Yesus kok. Angin taufan boleh melanda. Tapi kan ada pencipta surga dan bumi ada di dalam perahu itu. Ya sudah kan beres. Berapa kali dalam hidup kita ini kita ngadepin taufan demi taufan, demi taufan, taufan masalah, taufan apa macam-macam. Tapi kan selama Tuhan ada bersama dengan kita. Relax, oke? Tenang, damailah hatimu. Saya mau berdoa buat saudara, boleh angkat tanganmu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kepanikan dilenyapkan. Semua ketakutan, kekhawatiran dihancurkan. Dan saat ini juga damai sejahtera yang dari atas. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Bertata dalam hatimu. Raja damai itu memerintah dalam hatimu. Dan tidak mulai hari ini tidak akan ada yang bisa menggoyahkan damaimu. Tidak taufan masalah. Tidak preman persoalan. Tidak resesi, pandemi. Tidak apapun berita-berita yang menakut-nakuti. Mulai sekarang engkau akan relax and enjoy. Engkau akan tenang, engkau akan menikmati perjalanan hidupmu karena ada Allah yang menyertai. Amin. Kalau Anda diberkati dengan sharing ini, bagikan sama teman saudara supaya iman mereka juga dibangun dan dikuatkan. Subscribe di channel JSM. Ya, jadi berkat bagi orang lain. Salam keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.